tamu undangan, kalau ada ya yang hadir, karena tidak semua bisa saya lihat. Kemudian yang saya hormati tentunya adalah narasumber kita yang sudah hadir bersama kita ya. Ya, Abang siapa tadi namanya itu? Ya, narasumber ya hari ini, saya takut salah menyebutkan nama. Oke, kemudian terima kasih kepada mahasiswa ya yang sudah hadir, undangan-undangan semua, dan mahasiswa-mahasiswi dari universitas lain mungkin yang juga hadir bersama kita hari ini. Kegiatan ini sebenarnya dilakukan selama 5 hari ya. Jadi hari ini adalah hari kedua. Ya, hari kedua dalam rangkaian kegiatan mata kuliah ASOKES. Jadi saya berterima kasih sekali kepada mahasiswa ya angkatan 2018 yang hari ini adalah diinisiasi oleh konsentrasi media TV dan filmnya. Jadi terima kasih mahasiswa sudah bisa mengadakan acara sebesar ini ya. Sampai nanti di hari terakhir, di hari kelima adalah malam puncak rangkaian kegiatan ini. Di sana akan dihadirkan karya besar dari teman-teman mahasiswa angkatan 2018 yang akan disaksikan oleh semua mahasiswa di ilmu komunikasi FISIP UNAN, terutama mungkin juga di mahasiswa-mahasiswa lainnya ataupun masyarakat secara umum. Ya, semoga acara ini bisa berjalan lancar sampai hari malam puncak nanti, dan saya ucapkan selamat kepada mahasiswa angkatan 2018 yang sudah menyelenggarakan acara ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan bermanfaat bagi kita semua. Itu saja, mohon maaf atas kekurangan dari saya sebagai ketua jurusan ya. Saya mengucapkan ya mewakili jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNAN, saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini yang mau memberikan ilmunya kepada mahasiswa kami. Kemudian juga terima kasih, mohon maaf ya kepada narasumber kalau ada kekurangan dan kesalahan dari saya sebagai yang mewakili jurusan, juga mungkin dari mahasiswa-mahasiswa saya. Terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Dr. Sarmiati SSMSI. Selanjutnya akan kita sampaikan media partner kita pada acara kali ini. Yang pertama itu adalah Andala Sinematografi, kemudian ada Kejar Mimpi Padang, ada Mahardika Muda, kemudian Komoditas Yuk Baca. Selanjutnya ada Himpunan Mahasiswa HI Universitas Andalas, Himpunan Mahasiswa Psikologi UNAN, ada Himpunan Mahasiswa Fotografi ISI Padang Panjang, kemudian Himpunan Mahasiswa Film dan Televisi ISI Surakarta, dan yang terakhir ada UKM Udayana Fokus Universitas Udayana. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan memulai acara kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Juga terima kasih, selamat bergabung kepada Uda Arif Malimudo sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Mungkin saya akan menyapa Uda Arif dulu, apakah sudah bergabung? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, selamat bergabung. Mungkin sebelumnya saya akan membacakan siapa sih Uda Arif ini. Kita akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Ya, oke. Background dari Arif Malimudo adalah bernama Muhammad Arif atau lebih dikenal sebagai Arif Malimudo, lahir pada tanggal 28 September 1990, adalah seorang sutradara dan penulis naskah asal Indonesia, tepatnya Sumatera Barat.
Nama belakang Malin Mudo merupakan gelar adat Minangkabau yang disandang kepadanya setelah menikah. Nah, Bang Arif ini dikenal secara luas saat menyutradarai film panjang pertamanya, yaitu Surau dan Sile. Siapa yang belum nonton film Surau dan Sile? Selanjutnya, pendidikan. Pada tahun 2008, beliau menjalankan pendidikan S1 Prodi Televisi dan Film Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Kemudian pada tahun 2014, beliau melanjutkan pendidikannya S2 Penciptaan Film Pasca Sarjana Institut Seni Indonesia Surakarta. Nah, selanjutnya untuk karya beliau sendiri, yaitu pada tahun 2011, Money Talks, kemudian 2013 menentukan arah Hari Ini Pasti Menang. Kemudian pada tahun 2017 ada Surau dan Sile, 2018 ada Liam dan Laila. Kemudian selanjutnya di 2021 ada Perjalanan Pertama, baru coming soon ya. Nah, selanjutnya juga ada karya web series, yaitu pada tahun 2020, Saiyo Sakato. Nah, ini sangat luar biasa sekali, Bang Arif Malin Mudo. Sangat mengharumkan nama Sumatera Barat. Nah, mungkin bisa kita saksikan dulu untuk trailer Liam dan Laila. Selamat menyaksikan. Je crois que Rouen va me manquer finalement. Combien de temps? 30 jours. 30 jours? J'aurais voulu que ce soit plus longtemps, mais malheureusement le visa est 30 jours à peine. Setiap tahun, hampir 4.000 orang Prancis memeluk agama Islam. Ada apa gerangan? Kita tidak tahu asal-usul dan untuk apa dia datang ke negara kita. Begini, Bu, saya Jamil. Dia Liam, dari Prancis. Saya mengenal Laila di Facebook 3 tahun lalu. Karena waktu itu saya sedang mencoba mengenal Islam. Bukan sedang mencari jodoh. Nggak mungkin si Laila menikah jorang yang tak sakidah. Sebagai seorang muslim, saya berkewajiban untuk membantu Anda memeluk agama Islam. Tapi perkara menikah, di negeri kami tidak seperti itu. Iku alun bisa wak jadikan landasan untuk membuat keputusan. Dan cie, dia ada masalah setarui. Dan cie lai datang di waktu yang indah apek. Indah, karena dima-dima saja kira. Orang tak takut sumpah palsu. Ada 2 kunci. Bersyukur ketika ada, bersabar ketika tidak ada. Haru kawasunai, lenda apa-apa itu. Apa? Lagi wangkop ya. Alhamdulillah. Wanaku pun harus di luas. Aku terbang. Ya, kece anak kasih Laila tuh. Umuannya kalah 31. Uni dulu mau lepas balik lari lamar. Sudah. Pak Pejako. We only have 9 days before they deport me from this country. But this is the best I can do. Anda harus maklum dengan peraturan yang ada di sini. Jadi juga. Mungkin itu nanti tinggal di kampung kok dan membuat ambo harus pulang kemari. Kepelo. Itu metode nong deh. Oke, baik, terima kasih. Nah, kita mungkin langsung mulai ke acara talk show kita pada siang hari ini. Di balik sebuah film yang sangat apik dan ciamik, tersimpan banyak cerita yang tidak pernah terungkap.
Nah, mulai dari pertemuan kru dan aktor, pengambilan gambar, hingga film ini berhasil ditayangkan. Nah, pada talk show siang hari ini dan talk show yang luar biasa ini, kita akan mengupas dan sedikit mengulik-ngulik rahasia, kemudian cerita, pengalaman yang ada pada narasumber kita, yaitu Uda Arif, yang akan membahas A sampai Z di balik penyutradaraan. Nah, kepada Bang Arif, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Senang sekali berjumpa dengan teman-teman di siang hari ini. Terima kasih sekali atas undangannya. Dan saya sangat mengapresiasi inisiasi dari para teman-teman mahasiswa Ilmu Komunikasi UNAN yang menggagas acara ini hingga sampailah ke hari ini, dan semoga teman-teman datang ke acara ini secara virtual dengan bahagia. Nah, ketika membaca background dari kegiatan ini, saya melihat beberapa hal yang disampaikan oleh teman-teman penggagas kegiatan ini adalah tentang apa saja hal-hal yang mesti dipersiapkan yang kadang-kadang terlewatkan. Nah, untuk itu saya mencoba menerjemahkan ini dengan berarti di balik penyutradaraan yang dimaksud oleh teman-teman penggagas kegiatan ini adalah how to prepare untuk mempersiapkan baik itu sutradara secara personal maupun sutradara sebagai leader yang memimpin sebuah kalau kita ibaratkan kapal ya, kapal dalam sebuah pelayaran gitu. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa di next. Saya tidak mencoba untuk membuat A to Z karena A to Z akan sangat tidak cukup kita bahas dalam waktu 1 jam. Tapi saya mencoba share tentang beberapa hal atau 2 minimal sekarang ini ada beberapa faktor yang mungkin bagi teman-teman mahasiswa dan saya juga mungkin dulu saat menjadi mahasiswa sering melewatkan fase itu dengan cukup rapi. Nah, ini yang pertama, kita baru sadar kalau ternyata membuat film itu bukanlah suatu pekerjaan semudah memencet tombol rekam dan meneriakkan action gitu. Nah, jadi begini teman-teman, banyak sekarang kita merasa dengan fasilitas yang sudah sangat canggih, kita hanya cukup mendatangkan teman-teman yang untuk kita ajak membantu kita membuat sebuah film pendek, misalnya untuk berada di depan kamera, kemudian kita punya segala perangkat canggih, dan kita membuat film. Dalam artian merekam sebuah pekerjaan itu sudah benar, tapi untuk sebuah persiapan agar itu bisa ditonton, minimal bisa dijadikan sebuah kenangan sebagai pembelajaran, ada beberapa hal yang saya yakin mungkin teman-teman pada umumnya sudah mendengar juga. Bisa ke slide berikutnya. Pertama itu yang paling ya ada 3 menurut saya. Pertama adalah visi sutradara itu sendiri. Kemudian bagaimana seorang sutradara merespon bekerja dengan naskah yang sudah ada di hadapannya, dan bagaimana sutradara kemudian mengelaborasikan itu dengan banyak pihak, terutama orang-orang yang sangat berada di circle pekerjaan penting seorang sutradara. Sebentar, ini apakah blur karena sinyal di saya kurang baik apa gimana ya, Kak? Presentasinya. Ya, sangat jelas sekali, udah. Oh iya ya? Ya. Oke, berarti, tapi kalau suara saya dan videonya ada yang terputus bagaimana ya? Mau ngecek dulu nih.
Iya, nggak ada. Sangat Ini baik. jelas kok, Bang. Oh, sangat baik ya. Oke, baik. Karena di sini unstable katanya. Oke, terima kasih reaction-nya yang udah dijawab di komen juga. Baik. Jadi ini masih jelas ya suara saya ya. Mohon maaf. Halo? Iya, sudah jelas. Oke, ya. Mungkin dua hal ini menurut saya cukup fundamental dengan skenario, kemudian dengan aktor. Nah, bagaimana itu bisa sebelum ini saya merasa, juga pribadi merasa beberapa kali bikin film, belajar bikin film, ada beberapa hal yang terlewatkan. Pertama itu tentang statement. Jadi yang paling awal ketika seorang sutradara sudah menerima skenario dari teman penulis skenarionya adalah bagaimana statement seorang sutradara terhadap naskah itu. Nah, ini adalah sebenarnya kesempatan seorang sutradara merumuskan perspektif atau sudut pandang pemikirannya terhadap isu yang akan dikemukakan di sebuah ide cerita film itu. Gitu. Kenapa ini menurut saya penting? Karena menjelaskan motif atau visi di balik pembuatan sebuah film itu menjadi informasi pertama yang akan didengar oleh orang-orang yang akan ikut bersama dengan kapal kita tadi. Gitu. Misalnya, apakah misalnya film itu tentang mengangkat isu sosial atau isu politik atau sebuah isu kebudayaan gitu, atau bisa jadi gabungan atau kompleksitas dari beberapa isu-isu tersebut yang termaktub di dalam sebuah skenario. Nah, statement yang dimaksud di sini adalah bukan pengetahuan si sutradara terhadap isu yang sedang berkembang itu, tetapi adalah bagaimana sudut pandang si sutradara terhadap isu tersebut gitu. Jadi bukan berarti pengetahuan akademik tentang suatu isu, bukan pengetahuan yang itu adalah soal benar dan salah terhadap suatu isu, bukan. Tetapi bagaimana sudut pandang atau bingkai perspektif pemikiran si sutradara terhadap isu yang termaktub di dalam ide cerita itu. Nah, ketika ini sudah clear, ketika ini sudah tersampaikan dengan baik, kita belum ngomongin soal sinopsis, kita belum ngomongin soal bagaimana bangunan cerita, skenario berjalan, belum sampai ke situ. Tetapi statement ini jadi hal yang sangat fundamental, yang bisa jadi ini di filmnya bahkan nggak ada sama sekali nantinya gitu. Tapi para pembuat film jadi tahu apa yang diperjuangkan oleh si sutradara gitu. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu bagaimana ide itu bisa membantu sutradara mulai mengembangkan idenya. Karena teman-teman juga mungkin saya sarankan ya baca buku, salah satunya itu judulnya ini The Director's Idea. Di situ kita bisa lihat beberapa studi kasus film bagaimana kita atau para sutradara mencoba membuat preparation terhadap sebuah filmnya, sehingga informasi yang tersampaikan di sebuah film itu adalah informasi yang tidak hanya dinikmati pada lapisan pertama, tapi juga bisa dinikmati dimensi informasi atau layering information yang termaktub di dalam film itu. Next. Sedikit mungkin saya akan nah, ini dia nih. Itu jadi bicara tentang director's idea itu sebenarnya kan kita bikin film itu berusaha untuk memberikan kesempatan pada penonton untuk menonton sebuah pengalaman atau cinematic experience yang lebih kompleks dan berlapis yang saya sebut tadi, dan itu diawali dengan kerja sutradara dulu teman-teman. Nah, kerja kita dulu nih biar penonton bisa mendapatkan pengalaman yang tidak hanya di
pengalaman yang paling depan, maksudnya cuma flat experience gitu. Jika kita ingin penonton kita masuk ke dalam kompleksitas cerita yang kita buat, kita sebagai sutradara bisa mengawali fase itu dengan paling penting itu adalah melakukan membaca dan menginterpretasi skenario. Nah, bagaimana cara menginterpretasi skenario dengan cara yang bukan berarti ini banyak cara sebenarnya untuk masuk memahami atau menginterpretasi skenario. Beberapa di antaranya itu boleh dilanjut. Ini dia nih, pintu masuknya. Pintu masuknya itu bisa lewat premis. Karena ketika seorang sutradara sudah menerima sebuah skenario, itu pasti ada penulis skenarionya sudah memberitahu apa itu premis filmnya. Kemudian kita biasanya diberikan atau di dalam skenario sudah termaktub ada karakter utama yang dihadapkan pada dua alternatif pilihan yang biasanya berlawanan, dan salah satu itu dua-duanya sama-sama penting tapi harus dipilih oleh aktor utama. Dan juga sebenarnya biasanya di skenario itu sudah ada dua kelompok karakter sekunder gitu kan, ada yang pendukung aktor utama, mulai dari peran yang paling banyak sampai peran yang sangat kecil tapi fungsinya mendukung proses aktor atau main character mencapai goalnya di dalam sebuah cerita. Dan kemudian ada kalau karakter sekunder lainnya itu yang biasanya berada di oposisi atau di posisi menghalangi. Nah, kalau di struktur cerita, teman-teman juga bisa jadikan pintu masuk untuk melakukan interpretasi, karena biasanya itu juga diatur dengan momen-momen kritis hingga penyelesaiannya, dan makin meningkat tensionnya, tindakannya, hambatan dari orang, dari peristiwa, itu semakin mempersulit karakter utama untuk mencapai tujuannya. Nah, melakukan interpretasi inilah yang kemudian diharapkan sutradara itu punya waktu yang lebih, gitu teman-teman. Nah, sekarang kan kita biasa kan terjebak di sini nih, kita pengen sesuatu yang maksimal, pengen sesuatu yang bisa difahami oleh kru kita sendiri, oleh pemain kita sendiri dan penonton nantinya, tetapi kita kadang-kadang kurang memiliki waktu, kesempatan, atau yang paling utama itu kemauan untuk melakukan interpretasi teks yang lebih kompleks demi memperdalam makna yang ada di skenario yang sudah ada di hadapan kita. Jadi interpretasi itu bisa jadi lebih luas, teman-teman, ketika kita tidak hanya menjadikan proses menerjemahkan naskah itu hanyalah proses untuk memindahkan teks menjadi visual gitu. Tapi ketika teman-teman mulai masuk dari pintu interpretasi itu, maka teman-teman akan mulai dari menyelami bagaimana karakter yang muncul di dalam skenario dan bagaimana background karakter itu sehingga para karakter memutuskan sesuatu di dalam cerita film itu yang membuat cerita itu bergerak maju gitu. Jadi setiap orang, kita ini kan manusia ya, kita punya tubuh, kita terlahir seorang karakter itu gitu. Nah, itu yang nantinya akan pertama kali yang bekerja adalah sutradara mencoba menggali karakter itu, membangun mungkin bersama penulis skenarionya semacam background story karakternya gitu. Dan kemudian nanti baru ketika sutradara sudah memahami itu, barulah nanti sutradara bisa punya modal untuk mentransformasikan itu kepada aktor yang telah dipilih gitu. Nah, bisa lanjut ya, sutradara dan aktor. Ini jadi tadi kalau misalnya interpretasi itu sudah dilakukan dengan waktu yang cukup, maksudnya ini nggak sekedar cukup ya, tapi cukup panjang kalau boleh. Jadi misalnya
kalau saya contohkan sebuah cerita yang sekarang ini sedang diangkat salah seorang teman mahasiswa, itu tentang kisah 2 orang kakak beradik, perempuan dua-duanya, di mana kakaknya nggak mau menikah duluan. Jika hanya, ini jadi bold di situ, jika hanya menikah dilakukan untuk menolak bala yang akan sampai pada si kakak itu. Karena ada pada suatu kebudayaan yang menyatakan ketika kakak perempuan jika dilangkahi oleh adik perempuannya, maka akan jodohnya makin lama lah, atau misalnya akan banyak malapetaka ke dirinya, dan akan bahkan banyak mara bahaya yang akan menghampirinya. Itu filmnya. Nah, statementnya adalah ketika si seorang sutradara itu ingin berstatement tentang feminisme, cara pandangnya terhadap hakikat seorang perempuan, yang apakah itu hanya mengurusi soal dapur, soal air, dan soal anak-anak atau apa. Nah, dari situ sebelum si sutradara mencoba menginterpretasi skenario tidak langsung pada ceritanya, tetapi memperbanyak referensi-referensi bahan bacaan tentang bagaimana studi gender, bagaimana tentang hak dan kesempatan perempuan di dunia pendidikan. Kemudian juga sangat disarankan sekali si sutradara itu untuk melihat bagaimana komparasi tokoh-tokoh perempuan yang misalnya kalau di Minangkabau ya menjadi pendobrak pintu hal-hal yang sebelumnya dianggap tabu. Kalau saya tidak salah dan mohon dikoreksi jika salah, misalnya tentang studi Rahmah El Yunusiah, pendiri pesantren Diniyah Putri Padang Panjang, itu kalau nggak salah saya dapat cerita dari keturunan beliau, bahwasanya beliau adalah mahasiswi pertama Al-Azhar di Mesir. Karena apa? Karena beliau ke sana itu membawa sebuah tekad bahwasanya dia harus menambah ilmu untuk nantinya akan dia share kepada perempuan-perempuan yang ada di tanah kelahirannya. Dan sampai sekarang kita lihat misalnya Diniyah Putri Padang Panjang itu dari dulu hingga hari ini mahasiswanya itu atau siswa-siswinya itu siswi-siswinya itu datang dari beragam wilayah dari ASEAN gitu, tidak hanya Indonesia. Nah, itu dijadikan bahan-bahan studi yang sebenarnya tidak langsung berhubungan dengan film atau cerita yang mau diangkat, tetapi memperkaya wawasan sutradara sebagai alat atau tools-nya untuk masuk ke interpretasi cerita, karakter, dan lain-lain. Itu tadi ya saya jemput ke belakang tentang interpretasi sedikit ya teman-teman. Nah, sekarang sutradara dan aktor. Nah, ini kalau kita bawain ke film kampus gitu ya, biasa. Saya juga pernah mengalami yang mungkin teman-teman juga pernah rasakan. Ketika mau bikin film, pasti yang akan membantu kita itu kan teman-teman terdekat gitu. Nah, biasanya ketika bicara pertemanan dan minta tolong, ada hal yang kita lupakan tentang teritori gitu. Jadi ketika sutradara dan aktor bekerja sama itu adalah pekerjaan di ranah profesional. Bukan soal kontrak dan lain-lain ya, tapi ketika seorang sutradara atau seorang pemeran datang ke sebuah casting, berarti dia sudah datang dengan jiwanya, dengan dirinya untuk mendedikasikan waktu, entah pengalamannya, bekerja sama dengan sutradara sebagai pemeran di dalam sebuah film. Nah, ketika misalnya pada proses casting atau pemeran utama yang dirasa oleh sutradara itu sudah mewakili dari apa yang sudah diinterpretasikannya, maka ketika contohnya sebut nama lah ya, si Umar seseorang bernama Abdi misalnya. Ketika Abdi sudah dianggap Umar cocok untuk memerankan sebuah karakter,
dan Abdi menyetujuinya, maka di situ sudah terlekat sebuah gentleman agreement tentang profesionalitas gitu. Dan dedikasi ini terkait dengan waktu, karena sutradara dan aktor tidak hanya bekerja sebagai orang yang akan menghantarkan pesan di depan layar, tapi sutradara dan aktor lebih dari itu akan menjadi teman untuk bersama-sama melakukan pencarian dari cerita dan karakter yang sudah tertitip pada seseorang yang sudah dipilih itu gitu. Jadi nggak bisa lagi tuh kawan-kawan misalnya mau nggak bantuin bikin film, mau? Iya, kalau mau datang aja syutingnya hari Minggu jam 8 pagi gitu. Nanti baca naskahnya di lokasi aja. Itu kalau misalnya ada pernah kayak gitu, mohon untuk tidak diulangi lagi gitu. Apalagi untuk peran-peran seperti peran utama kan gitu. Pernah kan ya ngerasain kayak gitu, atau misalnya sudah latihan beberapa kali, terus pas di hari syutingnya temannya aktor itu bilang, maaf ya saya harus nganterin apa gitu ke mana gitu. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya pantas diperjuangkan bersama, tetapi karena statement atau visi yang mungkin kurang tersampaikan dengan baik dari sutradara kepada aktor, atau mungkin si aktor kurang kurang memahami soal dedikasi dan totalitas ketika dia telah dipilih menjadi garda terdepan untuk penyampai pesan, nah maka akan terjadi hal seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan ketika di awal aktor yang datang sadar dia datang untuk sebuah peran, dan sutradara sadar bahwa dia akan bekerja sama dengan aktor untuk menyampaikan visi besarnya itu. Kecuali sutradara cuman membutuhkan aktor untuk peran-peran kecil misalnya, atau sutradaranya belum memahami kalau aktor adalah garda terdepan yang paling awal, yang paling bisa ditangkap oleh penonton sebagai penyampai pesan dari sebuah karya. Boleh dilanjut? Next. Ya, operatornya sih, saya nggak melihat. Ya, ini nih. Misalnya kita udah ada kontrak, itu udah ada kesepakatan dengan aktor yang dipilih. Maka masuklah kita kepada proses acting lab. Nah, ini biasanya juga karena background dari kegiatan ini adalah menjemput yang biasanya dilupakan. Nah, ini juga mungkin karena terkendala waktu atau terkendala soal kesamaan visi tadi, biasanya proses acting lab ini sering tertinggalkan. Ini penting sekali untuk belajar untuk menyediakan waktu, menyempatkan waktu, atau justru malah mempersiapkan waktu untuk masuk ke dalam tahap ini. Jadi sebenarnya untuk membangun karakter seorang tokoh itu nggak cukup dengan rehearsal aja, teman-teman. Nggak cukup sebenarnya dengan dikasih naskah, kemudian naskahnya dibaca, kemudian naskahnya dilafazkan, kemudian naskahnya diperankan di dalam blocking atau setting yang sudah diatur ketika syuting. Sebenarnya sebelum itu ada indikator dulu apakah aktor yang dipilih ini sudah siap dengan alat-alat ekspresinya atau belum gitu. Jika belum, sebenarnya kita belum bisa masuk ke dalam tahapan rehearsal yang disebut reading dan lain-lain seterusnya. Kita harus masuk dari pintu training dulu gitu. Misalnya membantu aktor mempersiapkan, pertama kali membantu aktor melakukan interpretasi terhadap skenario itu. Kemudian ketika itu telah berhasil atau dirasa cukup, membantu aktor itu menciptakan alat-alat ekspresinya gitu. Jadi misalnya suara itu dilatih, teman-teman. Itu termasuk dalam training gitu. Ada yang aktingnya bagus, tetapi vokalnya harus dilatih dulu. Kita pernah ketemu yang kayak gitu misalnya. Atau sebaliknya. Jadi proses training ini kalau dilakukan
akan memakan waktu sih, akan memakan waktu. Jadi makanya menyiasati itu ada yang melakukan proses training dan rehearsal dengan waktu yang bersamaan gitu. Jadi itu juga bisa membuat itu lebih efektif, lebih efisien, sekaligus juga bisa membuat PR si aktor jadi apa namanya, jadi lebih padat, jadi waktunya nggak terbuang begitu saja. Nah, ketika gagasan sutradara sudah difahami oleh aktor, kemudian bersama aktor ini juga itu melakukan proses character developing atau pembangunan karakter. Dan itu biasanya kalau saya memulai dari misalnya membuat background karakter yang misalnya gini nih. Contohnya di film Liam dan Layla, karena tadi trailernya Liam dan Layla, itu pemeran Liamnya. Nah, itu kan yang difilmkan adalah ketika dia baru mengenal Layla. Tetapi bagaimana kehidupannya sebelum mengenal Layla, itu juga kita bikin bersama tuh, sama si nama aslinya Joe Jonathan. Kita bikin sama Joe kesukaannya apa, maksudnya orientasi politiknya apa, pemahamannya terhadap sosial isu di negaranya seperti apa gitu. Kemudian cara pandangnya terhadap keyakinan yang berbeda seperti apa awalnya gitu sebelum dia mengenal Layla gitu. Jadi ketika background karakter itu bisa dibangun oleh sutradara atau bisa dibikin bersama-sama dengan aktornya, itu akan mempengaruhi nantinya bagaimana si karakter atau si tokoh itu akan bertindak baik secara fisik maupun emosi di dalam layar yang kita bingkai. Itu yang menurut saya adalah crafting ya. Itu adalah proses yang sebenarnya pekerjaan sutradara sebelum syutingnya dimulai nih. Jadi kita tidak sebagai bos dan anak buah, sebagai guru dan murid, tapi lebih tepatnya saya anggap sebagai teman bereksplorasi gitu. Jadi kita sama-sama saling membantu bagaimana membentuk sebuah karakter yang itu bukanlah diri si pemeran yang udah kita pilih ini gitu. Jadi yang salah satu tahapan pekerjaan membuat film yang menarik, karena di situ dibutuhkan juga waktu, dibutuhkan juga konsentrasi dan fokus, baik itu si sutradaranya maupun si aktornya. Walaupun pekerjaan sutradara tidak hanya dengan aktor gitu ya. Nah, ketika misalnya teman-teman atau kita mencoba hal ini, kayaknya kalau sebelumnya belum pernah dicoba gitu, dicoba. Kalau misalnya bisa dengan waktu yang 1 bulan misalnya, punya waktu 1 minggu aja aktor gitu, atau jadi teman aktor untuk bukan dia menemukan dirinya atau menemukan karakter yang akan dia perankan itu. Nah, jika ini berjalan dengan cukup baik, maka setidaknya dampak positif yang terasa itu adalah ketika di layar itu kita melihat bahwa aktor kita tidak lagi pada level sekedar melafazkan kata-kata gitu yang tertulis pada naskah. Jadi beda akhirnya. Pemahamannya terhadap teks itu tidak tentang apa yang dia lafazkan lagi, tetapi dia tahu subteks atau konteks dari dialog yang terucap di skenario itu, dan gerak tubuh yang harus dia hadirkan kepada lawan mainnya itu berdasarkan apa, motifnya, dia cukup paham dengan itu. Boleh dilanjut? Next. Nah, ini udah hampir selesai. Nah, ini dia salah satu foto ketika bekerja dengan aktor. Yang paling penting di sini, ini waktu saya dengan Joe. Joe itu adalah dia adalah orang Prancis. Tahun 2003 itu dia pemenang French Idol, juara satunya. Suaranya bagus, dan sebelumnya dia belum pernah bermain layar lebar, tapi dia sudah mengisi acara-acara televisi. Dan film Liam dan Layla adalah film pertamanya dalam sepanjang karirnya di
di dunia entertainment gitu. Nah, ini salah satu fase di mana saya dan Joe melakukan proses acting lab bersama. Bukan saya sebagai guru, dia sebagai murid, bukan. Tetapi saya bersama Joe mencoba siapa itu Liam di salah satu karakter utama di film Liam dan Layla. Nah, di sini ketika kita memilih aktor, teman-teman, kita akan merasakan sendiri bagaimana tension dari dia terhadap naskah yang diberikan. Apakah seorang aktor itu benar-benar menyukai naskah itu tidak hanya sekedar dengan motif paling sederhana, misalnya ingin main film, atau misalnya kontraknya bagus, nggak hanya segitu. Tapi kita ngelihat nggak di sisi lain, kalau saya ngelihat Joe, pengalaman saya, dia ngerasa dia merasa dirinya mewakili banyak pemikiran yang sama tentang karakter Liam yang memang dia pahami juga di Eropa sana banyak anak-anak muda yang sedang melakukan pencarian terhadap dirinya sendiri gitu. Jadi makanya saya mengambil sebuah pemahaman bahwasanya tension dari aktor kita itu akan jadi energi sebenarnya. Energi bagi dia untuk menemukan karakter yang akan kita tampilkan di layar, juga energi bagi kita untuk menjaga bahwasanya wah ini karakternya hampir kebentuk nih, oh ini karakternya udah kebentuk nih, ini apa namanya, wujudnya secara fisik mungkin udah dapat nih gitu, tetapi mentalitinya perlu diasah lagi. Jadi kita sebagai sutradara juga tahu bagian mana yang harus kita saling isi dengan aktor itu. Karena gini teman-teman, ibaratnya aktor ini kan kerjanya nggak gampang juga gitu. Jadi aktor ini kan bekerjanya juga dengan perasaan, juga dengan pemahaman. Mungkin dia juga butuh banyak literasi yang bukan tentang naskah film kita itu sendiri. Makanya bekerja dengan aktor itu ibaratnya kita tuh bekerja dengan semacam software lah gitu. Harus diperlakukan itu bukan memperlakukan seperti hardware gitu ya. Jadi kalau kita memperlakukan seperti hardware, mungkin kita bisa teriak-teriak aja. Nah, tapi kalau kita memperlakukan aktor itu seperti software misalnya yang bekerja itu kadang-kadang tak tampak tapi hasilnya penting gitu. Nah, itu akan jadi energi buat kita. Jadi tension become energy itu penting. Dan terakhir di sesi ini, apakah kita sebagai sutradara akan partner aktor itu sebagai interpretator, yaitu orang yang membantu aktor mengadaptasikan naskah itu, mencoba mengaitkan dengan elemen-elemen lain untuk goalnya adalah kepentingan naskah itu. Itu cara pertama yang bisa teman-teman pilih. Cara kedua, director as actor. Jadi sutradara mungkin juga bisa memberikan tawaran-tawaran pemikiran, bahkan sampai mencontohkan, entah itu adegan, entah itu gerakan fisikal, atau misalnya gestur gitu. Misalnya kalau contoh sederhana sama Joe, kita sempat bahas tentang bagaimana sih takbiratul ihram yang bukan bicara benar dan salah, tetapi ada landasannya gitu. Nah itu kita sama nyari itu. Jadi saya kasih tahu ke Joe, karena dia pernah lihat orang takbiratul ihram tuh kayak gini, ada yang kayak gini, dengan beragam versi. Karena dia cukup eksploratif, dia memutuskan untuk riset ke dalam masjid, melihat orang sholat gitu apa. Nah, di situ kesempatan kita mencontohkan misalnya. Kalau yang di dalam hadis itu cuman ada 4. Salah satunya bisa di sini, di dada, atau di sini sampai telinga, tapi telapak tangannya hadap ke kiblat gitu. Nah, itu udah dalam metode mencontohkan gitu. Tapi mencontohkan sesuatu yang benar-benar jauh dari latar belakang Joe sebagai karakter dari belahan dunia sana. Dia belum pernah mengenal sholat sebelumnya. Tetapi untuk acting sebenarnya
Pilihan sutradara mencontohkan itu menurut saya itu adalah pilihan terakhir ketika benar-benar aktor mungkin tidak bisa mencapai apa yang diekspektasikan oleh sutradara. Tapi ketika dengan cara menginterpretasikan itu sudah cukup menggiring kinerja aktor dalam mempersiapkan karakternya, maka sutradara mungkin tidak perlu sampai mencontohkan acting bagaimana menangis atau bagaimana tertawa, bagaimana itu. Karena itu akan tumbuh seiring dia memperdalam itu. Terakhir, ini ada video, tapi yang dikirim kayaknya PDF ya. Oke, kalau gitu boleh coba izinkan saya untuk share screen, kalau boleh. Ini tidak ada Bisa udah. Ya. Silakan. Saya coba ya. Share. Oke. Semoga bisa. Ya, jalan. Ya, segitu saja. Itu prosesnya dengan Jonathan. Ketika dia bukanlah orang Indonesia, apalagi dialah bukan orang Minang, jadi butuh waktu, butuh tempat yang menurut saya penting mengenalkan hal-hal yang tidak semuanya ada di dalam skenario, tetapi mengenalkan universe di mana kejadian atau peristiwa itu terjadi, mengenalkan bagaimana kebudayaan orang-orang yang tempat calon istrinya lahir dan dibesarkan, dan bagaimana pemikiran-pemikiran orang yang real life-nya seperti apa, tapi yang terbingkai di dalam film yang seperti apa. Jadi itu contoh sederhananya. Saya tidak mencoba untuk langsung membawa Joe ke lokasi syuting, kita syuting enggak. Kami membutuhkan lebih dari 15 hari selain proses yang dilakukan di studio di Jakarta. Ketika itu Joe sebagai aktor, dia mau mendedikasikan waktu untuk datang lebih awal, jauh sebelum kru datang ke Sumatera Barat, jauh sebelum aktor-aktor lain datang ke Sumatera Barat, dia mau datang. Dan di situ saya bikin prosesnya itu lebih kurang 15 hari ya, untuk memperkenalkan bagaimana itu naskah itu. Akhirnya dia sadar kalau dia tahu motif dari semua tingkah laku, gerak-gerik, dialog yang dia lafazkan. Karena dia melihat karakter orang di kehidupan nyatanya seperti apa, dan contoh-contoh karakter manusia yang hidup di kehidupan nyata itulah yang dibingkai dalam tokoh-tokoh atau lawan-lawan main Joe di dalam film Liam dan Laila. Dengan demikian dia lebih merasa terbantu menginterpretasi naskah itu. Itu mungkin yang bisa sebagai pembuka obrolan dan bincang-bincang kita, dan tentunya nanti silahkan jika kita ingin kembangkan dengan fase atau sesi tanya jawab. Terlebih terulang itu untuk sesi pemaparan ini. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih udah Arif atas paparan yang sangat jelas sekali. Terima kasih banyak. Ngomong-ngomong, itu untuk ruangannya sangat cantik sekali, estetik sekali. Ada titipan pesan dari belakang saya. Banyak pujian untuk ruangan Uda Arif sendiri. Itu saya mau nanya, itu di mana? Di rumah atau di kantor? Oh, ini tapi tahu dulu nggak di belakang ini gambar siapa?
Usmar Ismail. Ya, ya bagus ya. Selanjutnya kita ya benar. Ya, oke. Ya, kita lanjutkan udah. Selanjutnya kita akan ada sesi sharing di sini. Boleh teman-teman mengajukan pertanyaan, dan untuknya juga akan dikirim oleh panitia. Sebelum teman-teman yang bertanya, saya ingin bertanya dulu kepada Uda Arif. Saya sangat penasaran sekali dengan hal yang paling tidak terlupakan selama praproduksi. Oh, oke. Ya, mungkin Uda Arif bisa memberikan ceritanya sedikit. Jadi gini, kalau hal yang paling tak terlupakan itu, atau hal yang paling saya nikmatin prosesnya itu adalah menulis skenario sebenarnya. Karena biasanya saya tidak merikin itu bisa di-share kepada apakah itu produser, ataukah itu teman-teman calon kru, atau teman-teman calon aktor gitu. Jadi di tahapan praproduksi, saya biasanya kan saya menulis, kemudian setelah saya hanya sebelumnya mengimajinasikan lokasi, setting itu di kepala saat menulis, tapi saya sisihkan waktu untuk kira-kira menemukan apa yang saya imajinasikan itu gitu. Walaupun sebagian ada yang sudah terfikirkan, oh ini tempatnya di sana, ini tempatnya di sana. Tapi saya biasanya punya waktu untuk jalan sendiri, pergi ke lokasi-lokasi yang waktu itu saya anggap sebagai kandidatnya dulu. Kemudian saya menghabiskan waktu di situ untuk meresapi energinya, meresapi hawanya, alamnya. Kemudian nggak jarang saya juga bahkan menulis di situ, memperbaiki revisi draft yang sebelumnya sudah saya tulis gitu. Itu bagi saya menarik karena saya lakukan sendiri, dan saya dengan itu bisa kemana-mana, nggak tentu arah, dengan Vespa misalnya gitu. Dan itu bisa pas ketika pulangnya itu bisa jadi apa ya, jadi energi baru dan jadi dapat gagasan-gagasan yang mungkin sebelumnya nggak terfikirkan. Menulis di lokasi gitu. Tapi bukan saat syuting ya. Ya, berarti saat praproduksinya ya udah. Kemudian kita juga penasaran untuk produksi di luar negeri itu emang benar-benar tidak mudah. Nah, di sini apa saja kendala yang udah Arif temukan saat syuting di luar negeri? Oke, jadi bicara film kan kita bicara sesuatu yang ingin kita tampilkan di dalam layar gitu. Jadi sebenarnya untuk film, kalau yang dimaksud luar negeri kan baru Liam dan Laila ya. Jadi sebenarnya ada cara berpikir yang tergantung kita memulainya atau masuknya dari mana ini. Khusus untuk Liam dan Laila, itu adalah kisahnya itu memang terinspirasi dari kisah nyata, dan kisahnya itu terjadinya faktanya adalah di lelaki Amerika di Chicago dan perempuannya di Minangkabau. Kemudian atas dasar kesepakatan ke pihak keluarganya, saya boleh menginterpretasi cerita kisah nyata itu, tetapi dengan syarat lokasinya tidak boleh sama, nama karakternya tidak boleh sama, nama keluarganya pun yang dilibatkan juga tidak boleh sama. Nah, di sini saya menggunakan metode apa yang kita punya dan apa yang bisa membuat kita yakin itu bisa terlihat nyata di dalam film. Makanya ada satu quote dari Pak Usmar Ismail di belakang, teman-teman bisa cari, bahwa kita sebenarnya bikin film itu kan seni make believe, gitu, membuat percaya kan. Nah, akhirnya saya mencoba berpikir, memutar otak, apa sih potensi yang kita punya yang kemudian bisa relate dan bisa believable dengan kepentingan karakter saya yang saya ciptakan di dalam cerita. Makanya
akhirnya saya mulai membuat list aset yang kita punya, Kak. List aset. Potensi yang kita punya. Terus saya mengerucutkan kepada, kita punya peternakan. Saya jalan ke Perancis, lihat peternakan. Peternakannya indah. Kemudian ketika kita punya peternakan di Payakumbuh, nggak kalah indah gitu loh. Makanya saya yakin, karena bikin film bukanlah soal bikin sesuatu yang mubazir gitu ya. Maka saya yakin untuk bikin adegan ini, beberapa adegan ini saya bisa bikin di Indonesia dengan seni make believe itu tadi gitu. Karena Usmar bilang ya kita seni make believe gitu, membuat itu sesuatu yang kita tampilkan itu bisa dipercaya. Jadi sebenarnya enggak semua yang disyuting di luar negeri. Banyak yang disyuting di Indonesia, tetapi berdasarkan riset yang cukup mendalam, riset yang cukup komprehensif, dan kemudian dieksekusi dengan pertimbangan-pertimbangan teknis. Misalnya salah satu di peternakan itu kita sadar di Eropa itu matahari kan nggak ada yang kayak di kita di Indonesia di garis khatulistiwa kan di atas terus kan. Matahari di sana itu kan miring terus. Maka kita juga syutingnya di Indonesia waktu bikin adegan di perkebunan, di peternakan itu juga ngelihat secara teknikal ya. Kita nggak ngomongin konsep lagi, secara teknikal kita juga harus mencoba syuting kalau nggak bisa di jam 10 pagi, berarti kita akan syuting setelah lewat jam 3 sore gitu. Jadi nanti ketika masuk ke tahapan color grading atau pewarnaan, cahaya aslinya atau sumber pencahayaan utama itu memang sudah dapat cahayanya yang side light atau cahaya yang miring gitu. Kalau kesusahan ya semua syuting pasti ada susahnya dan pasti kita nyari susahnya itu. Iya, begitu. Ya oke, makasih udah. Kemudian kita juga sangat penasaran sekali di sini mengenai pembuatan film, pasti banyak biaya yang harus dikeluarkan. Nah, bagaimana cara Uda Arif untuk mendapatkan pembiayaan dalam produksi Uda Arif? Mendapatkan apa? Pembiayaan. Oke, ya. Jadi gini teman-teman, kalau ngomongin pembiayaan film, itu biasanya ada beberapa pintu masuk. Pertama, ketika seorang sutradara sudah mempunyai partner produser. Nah, produser biasanya akan memberikan trust atau kepercayaan terhadap visi sutradara itu ketika sutradara itu menyampaikan gagasannya. Itu yang disebut dengan pitching gitu. Jadi pitching itu bisa teman-teman lakukan, ada yang dalam bentuk forum pitching, memang sebuah forum di mana beberapa orang atau sekelompok orang boleh menyampaikan gagasannya, kemudian didengar oleh beberapa orang produser, kemudian salah satu dari produser yang tertarik akan pick up ide itu untuk misalnya dia biayai gitu. Itu pitching, dan pitching itu bisa ya dalam bentuk forum atau bisa secara personal. Jadi misalnya Adinda Sri Retno mendatangi seseorang lah gitu yang dianggap potensial untuk menjadi calon produsernya atau calon investornya, yang bisa ketika mempunyai gagasan atau statement, director statement yang jelas tadi, itu bisa mengetuk, entah itu mengetuk pintu hatinya, entah itu dia juga merasakan kegelisahan yang sama, dan dia bisa membantu Retno mewujudkan gagasan Retno itu gitu. Jadi pendekatannya tidak semua dengan pendekatan bisnis Retno. Kadang ada orang yang mau mensupport sebuah film itu dengan kesamaan visi itu tadi. Oh iya, Retno punya isu tentang itu ya. Saya juga memikirkan hal yang sama gitu. Mungkin saya bisa support di transportasi ya misalnya.
Misalnya kalau Retno syuting 10 hari, saya pinjamin deh mobil pick up untuk bawa-bawa alat, bawa-bawa minum misalnya. Itu udah sebagai suatu sumber dukungan produksi juga yang perlu dirawat gitu. Jadi bisa dari situ. Nah, kalau nanyain saya, kebetulan di film pertama, kedua, dan ketiga ini kita udah 3 film itu saya memang tidak melakukan pitching terbuka, tetapi kebetulan dari awal saya sudah sparring tentang ide-ide maupun pemikiran kami sudah sejalan dari dulunya. Jadi memang betul kata orang-orang, tidak ada yang tiba-tiba di dunia ini. Jadi ketika kami udah satu visi, ada satunya sutradara, satunya produser, dan kita jalan bareng untuk mengeksekusi statement-statement yang perlu kita suarakan gitu. Tapi buat teman-teman mahasiswa bisa dicoba dengan membagi tugas, misalnya Retno. Jadi misalnya sutradaranya Retno, terus kemudian saya sebut Acak ya di dalam galeri ini namanya. Terus ada Anissa misalnya ditugaskan sebagai produser. Nah, produser di sini kan bukan berarti orang yang memiliki sumber pendanaan, tetapi orang yang bertugas untuk mencari sumber pendanaan dalam film, misalnya gitu. Nah, support yang didapat misalnya untuk film mahasiswa, misalnya dapat misalnya yang pernah saya lakukan aja deh waktu saya mahasiswa ya. Saya pernah syuting tugas kuliah, dulu syutingnya 4 hari. Terus sebelum syuting, teman saya yang kami percayai jadi produsernya, itu nggak nyari sumber pendanaan, Retno, tapi nyari rumah makan, beberapa rumah makan, untuk mensupport makan kita setiap harinya, gitu. Itu saya lakukan di Bukit Tinggi. Terus misalnya, itu bisa dilakukan, dan itu kalau seandainya diuangkan, coba dikali. Misalnya ada 20 orang, kali makan 3 kali sehari, kali 4 hari, udah berapa? Berarti ini untuk minimalisir anggaran berarti udah. Mencerdasi. Okay. Itu salah satu contoh kecil ya, yang maksudnya bisa teman-teman aplikasikan, dan itu tuh tergantung, apalagi semuanya ini kan ilmu komunikasi nih, pasti jago-jago nih public speakingnya nih. Jadi bagaimana meyakinkan orang-orang yang membantu itu ya. Kami punya misi, kami punya statement di film ini. Jadi kami nggak sekedar gagah-gagahan bawa kamera, terus nyetop-nyetop jalan, terus bikin orang terpesona dengan kamera itu gitu. Nggak sekedar itu, Pak. Kami ini misalnya kami ingin menyuarakan sesuatu, tapi kami menyuarakannya lewat film karena kami hobinya dengan film. Kalau kami hobinya puisi, kami bikin pentas puisi, Pak. Nah, dan untuk itu kami misalnya butuh konsumsi untuk beberapa hari. Itu contoh-contoh kecil yang bisa dilakukan. Nah, seiring dengan itu, pasti kemampuan komunikasi siapa tadi namanya saya sebut, Anissa Fadilah ini terbangun misalnya. Terus kepercayaan diri terbangun, kemudian ketika syukur-syukur hasilnya bagus, harus dilihatin ke orang itu, sehingga kedepannya trust akan muncul. Jadi kalau kepercayaan sudah muncul, itu sudah bisa buat kita jadi jadi gampang memperkenalkan diri. Karena menurut saya tidak ada cara yang paling baik memperkenalkan diri selain dengan karya. Karena kalau di film nggak mungkin kita bilangin saya anaknya si Anu, saya keponakannya si Anu. Untuk nyari kerja jadi PNS sih mungkin ya. Tapi kalau untuk di film kayaknya orang pengen lihat karyanya, gitu. Bukan dia anak siapa atau dia ponakannya siapa gitu, teman-teman. Jadi perkenalkanlah diri lewat karya. Oke, terima kasih udah Arif. Diingatkan kembali bahwa link presensinya itu sudah kita kirim, dan karena saya terlalu banyak berbicara dan bertanya tadi, mungkin teman-teman yang ada di link Zoom juga disilahkan untuk bertanya kepada Uda Arif. Pada kesempatan ini bisa dikirim pertanyaannya melewati kolom chat yang ada di Zoom. Ya, silakan bertanya. Oke, mahasiswa juga harus bisa berpikir kreatif seperti cerita Uda Arif. Ini sangat
memberikan wawasan yang cukup luar biasa sekali cerita-cerita dari Uda Arif. Mungkin ada yang bertanya? Menunggu pertanyaan, Uda Arif, untuk film karya Surau dan Sile dan Liam dan Laila, itu kabar-kabarnya sudah mulai masuk Netflix ya udah? Akan ditayangkan di Netflix? Alhamdulillah, informasi itu benar dan sudah tayang di benar. Netflix. Ini sudah tayang di Netflix. Oke. Yeah. Ini bagaimana cara Uda Arif untuk mencapai hal ini? Karena ini pencapaian sangat luar biasa sekali gitu. Sebenarnya ini sudah ke ranah keproduseran ya. Jadi bagaimana ketika film selesai dibuat, itu produser bekerja dalam tahapan cara mendistribusikan karya dan mengeksibisikan karya gitu. Jadi Netflix kan adalah salah satu OTT atau streaming platform yang merupakan salah satu media eksibitor. Jadi salah satu media penayangan. Jadi di sini sebenarnya selain itu tadi memang Surau Sile sebenarnya sudah punya perjalanan tontonan offline yang dibilang banyak sih enggak, tapi alhamdulillah sudah misalnya sudah pernah tayang di Indonesian Film Weeks di Aljazair, Afrika Utara, kemudian di La Fathe du Ciné di Prancis, kemudian secara inisiasi komunitas itu juga ditayangkan di Amerika. Jadi Surau Sile itu tidak hanya semuanya tentang bisnis profit, Retno, tetapi juga kayak misalnya salah satu di kota di Amerika di Washington itu justru diinisiasi oleh masyarakat Minang yang sudah hidup di sana 2 generasi, tidak pernah pulang ke Indonesia, dan mereka belum sempat memberitahu bagaimana itu Indonesia dan Minangkabau kepada anak cucunya, maka mereka menjadikan film Surau dan Sile salah satu cara merecall memori-memori masa kecil mereka yang dianggap relevan atau hampir sama atau bisa menjadi warisan kepada anak cucu mereka yang belum pernah sempat mereka bawa dari Amerika ke Indonesia. Kemudian kegiatan offline-nya itu juga mungkin inisiasi dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, bekerja sama juga dengan Kementerian Luar Negeri dalam misi diplomasi budaya lewat film. Jadi semuanya lewat berbagai pintu, Retno. Ada pintu business oriented, ada pintu diplomasi budaya, dan lain-lain. Sampailah akhirnya mungkin itu membuat konspirasi semesta itu membuat kita bisa berlabuh di Netflix. Kayak tadi ada yang angkat tangan, silakan duluan deh, kasih. Ya, oke, terima kasih Uda Arif untuk pemaparannya. Saya mungkin pilih ya, karena ini sangat banyak pertanyaannya, bisa saya pilih sebentar ya. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik dari Saudari Sadiah Ningrum. Nah, apa pengorbanan yang terasa berat bagi Uda untuk dikorbankan demi proses pembuatan film? Proses pembuatan film. Pertama yang paling harus dikorbankan itu, bukan dikorbankan sebenarnya, didedikasikan itu adalah waktu dan pikiran. Makanya saya, karena masih belajar ya, saya mungkin belum terbiasa untuk mengerjakan sebuah pekerjaan secara paralel misalnya. Yang satunya sedang syuting, yang satunya sedang hunting misalnya. Itu saya adalah tipikal yang mungkin tidak melakukan hal seperti itu, karena saya ngerasa satu karya itu perlu benar-benar dikasih waktu, dikasih energi, dikasih pikiran gitu. Jadi kalau saya timbang-timbang ya, kalau sekarang kan udah punya anak 3 ya, mungkin saya harus memanfaatkan banyak waktu sebelum saya ke produksinya dengan anak-anak, karena ketika produksinya mungkin nggak semua waktu saya bisa kembalikan untuk keluarga saya gitu. Oke, terima kasih. Dengarkan saudara ya yang bertanya. Nah,
banyak pertanyaan mengenai bagaimana cara menjaga mood saat syuting Uda Arif. Apalagi Uda Arif sebagai sutradara yang mengikuti semua proses dari pra, pro, hingga pasca. Jadi bagaimana Uda Arif untuk mengatur mood-nya? Ya, sebenarnya untuk mengatur mood itu adalah ketika semua orang yang bekerja sudah tahu apa yang ingin dikerjakannya. Itu asal bagaimana mood itu bisa terjaga, Retno. Karena biasanya mood itu mulai terganggu ketika satu divisi atau entah itu satu divisinya, entah itu beberapa orang yang terlibat itu ngerasa ini pekerjaan saya ini udah benar apa belum, terus apakah timbangan cukup apa nggak cukupnya bagi sutradara sudah apa belum, terus sebenarnya yang diinginkan sutradara itu seperti apa sih? Kalau pertanyaan itu masih ada di saat syuting, itu biasanya menjadi beberapa hal yang mengganggu mood gitu. Karena dari awal belum jelas apa yang harus dikerjakan. Karena pada dasarnya semua teman-teman yang sudah sampai ke tahapan syuting itu kan berarti teman-teman yang sudah membantu gagasan sutradara itu kan berarti udah ada iktikat baik untuk membantu mewujudkan gagasan si sutradara. Tetapi itu balik lagi yang kita bahas tadi adalah ketika di saat praproduksi, apakah statement sutradara itu bisa ditangkap atau sebaliknya sutradara sudah mentransformasikan itu enggak kepada seluruh krunya gitu. Jadi sehingga di saat praproduksi itu kru sudah tahu apa yang harus mereka lakukan, di saat syuting kru sudah melakukan apa yang sudah mereka rancang di saat praproduksi. Nah, di saat itu si sang sutradara bisa senyum-senyum sambil minum teh di depan monitor misalnya gitu. Tapi itu bertahap sih. Saya juga dulu kalau sering kali merasakan keteteran itu karena banyak hal-hal kecil yang seharusnya saya persiapkan di saat pre-production tetapi tidak saya lakukan di saat syuting. Itu baru teringat, baru terucap, baru diorder, wah semua kan bisa jadi kelabakan kan gitu. Nah disitulah. Tapi seiring berjalannya beberapa film pendek, terus bikin film pertama, kedua, di film yang terakhir, kemarin film ketiga, saya ngerasain banget. Produser saya juga ngerasain hal yang sama. Sampai dia bilang waktu kita makan, Rif, kayaknya kali ini kita makannya bisa itu ya, kita makannya bisa sambil senyum-senyum katanya. Karena tapi yang jaga mood itu selain sutradara ada juga yang punya tugas sebenarnya, Retno. Ada asisten sutradara yang mengatur informasi agar informasi itu tidak terkesan semuanya informasi berat gitu loh. Jadi yang menyaring informasi dari bawah ke atas, dari atas ke bawah itu sebenarnya kan asisten sutradara. Dan sebenarnya ritme emosi itu bisa saling dijaga oleh asisten sutradara. Emosi bisa dijaga, speed juga bisa dijaga oleh asisten sutradara. Gitu. Jadi sebenarnya anak ilmu komunikasi jago-jago harusnya bikin film karena bisa menyaring informasi, bisa menyampaikan dengan cara yang maksud yang sama tapi dengan cara yang lebih baik kan gitu. Karena jadi sutradara itu nggak bisa teriak-teriak aja. Karena yang di depan kita itu aktor itu kan bukan robot ya. Jadi dia juga punya perasaan. Mungkin itu jawabannya. Oke, terima kasih. Udah selanjutnya juga ada pertanyaan dari Saudara Yogi Axel Firmanda. Nah, ini pertanyaannya, apa saja yang mesti disiapkan dalam membuat pitch deck dan mengikuti pitching film? Terima kasih. Ini kayaknya Saudara Yogi emang benar-benar mau bikin yang luar biasa seperti Uda Arif sepertinya ya. Ya, oke. Jadi pertama saya bukanlah yang sering masuk di pitching forum. Tapi yang saya ketahui tentang pitching forum itu biasanya di pitch deck itu yang jelas adalah ada premis cerita, kemudian ada sinopsis yang biasanya disingkat dengan one page pitch. Jadi bagaimana sinopsis itu disederhanakan menjadi satu halaman saja gitu. Kemudian
dengan adanya one page pitch itu, kemudian dijelaskan di situ, biasanya tertulis kalau di pitch deck itu salah satunya ya director statement apa sih yang pengen disuarakan si sutradara terhadap karyanya ini gitu. Dan kemudian baru ada reference, apakah reference lokasi, apakah reference pemain yang sekira-kira seandainya pitch-nya itu lolos, karakter yang ada di ceritanya itu dalam bayangannya gitu, sementara akan diperankan oleh si Anu gitu. Walaupun itu bukanlah sebuah hal yang pasti harus dapat aktor itu, tapi gagasannya mengarah ke situ gitu. Itu aja mungkin sederhana. Pitch deck itu juga mungkin sekarang udah nggak tebal-tebal lagi ya. Pokoknya beberapa unsur yang saya sebutkan tadi itu termaktub di dalam itu. Mungkin teman-teman masih banyak penasaran dengan pitch deck ini, ternyata udah Arif. Nah, ya. Untuk pitch deck sendiri itu apakah ada referensinya atau ada saran dari Uda Arif kita bisa dapatnya di mana, atau kita bisa dapat ilmunya di mana, atau Uda Arif juga ingin memberikan ilmu kepada kita mengenai pitch deck di kesempatan atau di lain waktu? Oke, itu sebenarnya saya sarankan untuk mengundang produser, karena biasanya yang melakukan pitching itu adalah produser. Jadi produser mempersiapkan deck filmnya, kemudian produser mewakili sutradara untuk menyampaikan gagasan-gagasan kreatif maupun pertimbangan-pertimbangan baik itu financial treatment dan lain-lainnya gitu. Itu kayaknya menarik tuh dibahas di sesi khusus. Mungkin next-nya teman-teman ilmu komunikasi bisa ngundang produser film indie gitu, bisa gitu. Menarik. Tapi saran saya jangan bikin film dulu, jangan sampai nggak bikin film hanya karena menunggu pitch deck-nya itu sempurna gitu loh. Akhirnya sampai dunia kiamat pitch deck-nya belum selesai, terus syutingnya nggak jadi-jadi gitu. Jadi kalau saya sih pernah disampaikan oleh dosen saya dulu bahwasanya Robert Rodriguez itu berpikiran bikin film itu dengan hal yang paling dekat dengan kita, dengan hal yang paling kita sukai, dan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi Robert Rodriguez itu bikin film sama adiknya. Scorsese juga pernah memulai bikin film itu juga dengan orang tuanya, kalau saya pernah lihat dokumenternya. Jadi banyak jalan untuk itu. Jangan sampai nggak bikin film ya. Ya. Oke, terima kasih Uda Arif. Selanjutnya, Uda Arif, kita masih ada beberapa menit lagi. Mungkin akan banyak pertanyaan-pertanyaan. Ya, boleh silakan aja bertanya. Ya. Juga ada titipan pertanyaan. Uda Arif kan sudah banyak melakukan syuting di Sumatera Barat tepatnya. Terus juga ada film pada tahun lalu ya Uda ya? Iya. Ya, tahun lalu juga ada. Nah, kita penasaran. Dari anak-anak ilmu komunikasi, gimana sih cara Uda Arif buat merekrut kru? Apakah dari ilmu komunikasi ada lowongan atau ada kesempatan untuk menjadi kru dari film Uda Arif sendiri? Oke, jadi gini sebenarnya, saya di setiap produksi itu selalu menyiapkan slot untuk mahasiswa magang yang ada di tempat syuting itu dilakukan gitu. Jadi misalnya kalau di syuting yang kemarin itu kalau nggak salah slotnya itu cuma ada 10 ya dari produser, tapi karena banyak yang pengen ikut akhirnya kerannya diperlebar lagi. Jadi kalau nggak salah di film yang syuting tahun kemarin itu judulnya Perjalanan Pertama, itu mahasiswa internship-nya ada sekitar 25 orang gitu. Dan itu terbuka sih buat siapa aja. Jadi saya memang salah satu menurut saya kewajiban saya untuk sharing ilmu pengalaman itu adalah ketika teman-teman bisa ikut ke hal-hal yang sifatnya aplikatif gitu. Jadi nggak tertutup kemungkinan teman-teman di ilmu komunikasi UNAN akan saya libatkan. Tapi tolong diingetin ya.
Bisa, jawabannya bisa. Kalau pertanyaannya bisa dilibatkan apa enggak, jawabannya bisa dilibatkan. Dan saya sangat senang sekali sebenarnya. Oke, selanjutnya juga ada pertanyaan mengenai film Liam dan Laila Uda Arif. Itu kan mengangkat budaya yang ada di Minangkabau. Nah, otomatis akan perlu riset di sini. Nah, bagaimana cerita mengenai riset yang Uda Arif alami selama riset film Liam dan Laila? Baik, jadi begini, karena itu diawali dengan statement saya dulu terhadap situasi itu ya, bahwasanya jelas statement saya tentang saya menyoroti ketika ada sebagian pemangku-pemangku budaya yang merasa budaya itu lebih tinggi daripada agama. Menurut saya, itu adalah sesuatu yang patut saya kritisi. Nah, setelah saya jelas satu statement itu, maka saya baru melakukan observasi, apakah perilaku yang saya capture tadi itu berlaku oleh semua pemangku ya atau pemangku adat atau tidak gitu. Nah, jawaban yang saya temukan adalah bahwa tidak semua ternyata niniak mama di Minangkabau mempunyai sifat yang sama dengan niniak mama yang ada di dalam film atau cerita Liam dan Laila. Untuk itu, saya perlu membuat sebuah pagar agar statement ataupun kritik saya terhadap sebuah fenomena budaya itu jelas tertuju ke oknum yang dimaksud gitu. Makanya kalau diperhatikan di film Liam dan Laila kan ada 3 orang datuk yang kita anggaplah itu sebagai oknum, tetapi juga ada 1 orang datuk yang akhirnya memayungi secara arif dan bijaksana pernikahan itu secara adat. Gitu. Jadi risetnya itu penting, tapi riset harus dimulai dengan bagaimana dulu nih sudut pandang kita atau posisi statement kita terhadap sebuah fenomena sosial atau fenomena budaya yang akan kita kemukakan di dalam film itu. Apakah kita berada di satu garis yang sama, atau kita akan berada berseberangan dengan apa yang ada di realitanya. Yang kedua, statement saya jelas ketika saya ngerasa beberapa hampir di beberapa birokrasi di Indonesia itu senang sekali melihat orang susah dan senang sekali memperumit-rumit orang gitu. Nah, saya pikir ini perlu saya uraikan. Toh mumpung juga kejadian faktanya juga seperti itu. Gitu. Jadi ini sebenarnya jadi metode representatif. Jadi merepresentasikan bahwasanya saya juga mengkritisi sistem birokrasi di Indonesia yang pagarnya itu adalah atau ibaratnya halamannya itu adalah contoh kasusnya adalah ya seorang aparatur negara yang mencoba mempersulit pernikahan seseorang hanya karena ketidaktahuan dia terhadap apakah itu perkembangan ilmu pengetahuan atau perkembangan kebijakan-kebijakan, tapi dia masih berpatokan dengan hal-hal yang dia yakini itu benar menurut timbangan dia pribadi. Jadi karena itu film budaya, saya sangat hati-hati. Saya risetnya ke pemangku-pemangku adat, saya risetnya juga ke ulama, saya juga melakukan riset terutama kepada keluarga yang kisah nyatanya saya adopsi ke dalam film itu. Dan ketika statement kita jelas dan batasan apa yang kita capture itu jelas, itu akan meminimalisir resiko konflik yang akan terjadi di kemudian. Begitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya mungkin karena dahulunya Uda Arif juga menempuh pendidikan di ISI Padang Panjang, dan kenapa Uda Arif memilih jalan untuk menjadi sutradara, kemudian titik balik dalam menjadi sutradara. Kita juga sangat penasaran sekali karena teman-teman yang dari ilmu komunikasi juga ada yang ingin mengiringi jejak dari Uda Arif sendiri. Iya, sebenarnya justru ini kan secara tidak langsung kita itu sebagai manusia tumbuh, lahir dan dibesarkan itu sebenarnya udah dipengaruhi oleh lingkungan sosial ya. Jadi saya itu
Kalau mungkin saya harus berterima kasih, mungkin akar-akar dari yang membentuk saya itu memang tidak saja pada saat saya kuliah gitu. Pendidikan kuliah itu adalah pendidikan resmi dan pendidikan formal. Dan teman-teman harus yakin bahwasanya untuk membuat film tidak ada statement, terutama dari saya pribadi, bikin film itu harus sekolah di sekolah film. Tetapi untuk bikin film perlu pendidikan film. Nah, pendidikan film itu bisa dari banyak hal, banyak cara gitu. Salah satunya dengan event yang seperti ini, kemudian dengan magang, dan itu bisa memperkaya literasi pendidikan film teman-teman. Jadi sebelum itu saya mungkin saya harus berterima kasih ketika saya waktu SMA itu terdidik semi militer di Paskibraka misalnya gitu. Jadi ada apa namanya? Ada tentang ya sedikit banyaknya tentang wawasan kebangsaan, leadership, kepemimpinan ada di situ. Terus kemudian yang juga saya harus berterima kasih adalah pengalaman saya itu kelas 2 SMA itu udah bergerak di bidang event organizer. Saya udah jadi promotor konser musik waktu saya SMA. Jadi saya sudah belajar terbiasa berurusan dengan banyak pihak, ngurus izin lokasi ke polisi waktu itu masih SMA, pakai Vespa gitu. Ngurus jadwal artis yang bakal tampil di konser musik misalnya. Dan di saat yang bersamaan saya juga secara naturally belajar public speaking ketika saya menjadi penyiar radio lebih kurang 4 tahun dan dimulai sejak SMA. Itu kali ya. Oke, makasih Uda Arif. Banyak sekali yang antusias dengan pemaparan Uda Arif tadi. Masih ada pertanyaan di sini untuk hutang scene Uda Arif. Nah, biasanya kalau kita syuting film itu pasti akan ada utang. Nah, ini bagaimana cara Uda Arif membayar scene tersebut dan bagaimana juga cara Uda Arif, dan scene apa yang paling menyenangkan dan yang paling Uda Arif ingat pada film yang Uda Arif produksi? Pertama, menyiasati hutang scene itu ada beberapa cara. Pertama adalah jika lokasi dan pemainnya bisa available sampai akhir syuting atau bisa dipanggil lagi di hari terakhir syuting, maka hutang scene itu biasanya asisten sutradara akan menaruh di belakang. Alasannya memilih metode yang pertama itu adalah agar schedule yang sudah disusun untuk hari-hari berikutnya tidak terrecoki oleh hutang scene itu. Karena energi yang lebih besar harus tetap kita jaga, kita persiapkan untuk scene yang jumlahnya jauh lebih banyak yang belum kita kerjakan. Itu metode pertama, bisa ditaruh di belakang. Kalau seandainya misalnya ada kemungkinan susah dengan jadwal pemainnya ketika misalnya hutang itu ditaruh jauh ke belakang, caranya yang mungkin bisa dilakukan, menjadikan itu schedule paling awal di esok harinya, tetapi dengan batasan waktu yang sangat ketat dari asisten sutradara untuk menjaga ritme bekerja di hari itu. Jadi misalnya ketika hutang scene itu dilakukan sebagai scene pertama di hari berikutnya, berarti ada konsekuensi. Konsekuensinya misalnya mungkin persiapannya jauh lebih cepat. Kalau biasanya jam 7 itu baru sarapan, bagaimana caranya asisten sutradara berkomunikasi dengan pihak produksi, bagaimana misalnya sarapan itu bisa di jam 6, jam 7 itu kamera sudah roll untuk membayar hutang hari sebelumnya itu. Dan tetap harus diberi batasan waktu, jam berapa seharusnya scene yang sudah terjadwal di hari ini harus kita mulai. Gitu. Mungkin 2 itu dulu ya bisa dicoba.
otak-atik bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan syutingnya. Gitu. Jadi tetap dipersiapkan dua kemungkinan untuk membayar hutang sih. Oke, juga ada titipan udah Arif dari teman-teman dari ilmu komunikasi mengenai aktor. Apakah ada treatment yang sangat khusus untuk beberapa aktor yang pernah udah Arif lakukan? Ya, misalnya yang pertama sekali yang Jonathan itu saya harus berhasil membantu Jonathan untuk bisa mengerti tidak hanya dialog yang harus dia lafazkan, karena dia pekerjaannya sudah cukup berat ya. Berbahasa Indonesia aja itu dia udah luar biasa pengorbanannya atau usahanya. Tapi kalau dia cuma hanya ngerti dialog yang akan dia utarakan tanpa dia mengerti dialog dari lawan mainnya, maka dia akan memberikan respon-respon yang sangat, karena dia cuma menunggu kapan ya dialog orang itu selesai. Kalau orang itu udah berhenti ngomong, berarti giliran gue ngomong nih gitu. Kalau pekerjaannya hanya sebatas melafazkan dialog. Jadi konsentrasi saya cukup berbeda ketika melakukan treatment kepada Jonathan sebagai pemeran Liam itu, karena dia harus saya harus mentranslate semua dialog di dalam film itu, baik yang bahasa Minang, baik yang bahasa Indonesia, ke dalam bahasa Inggris. Karena biar dia tahu dia itu merespon apa nih gitu. Ini orang yang lagi ngomong sama dia itu marah kah? Orang kalimat itu adalah kalimat ejekan kah? Atau kalimat itu adalah sanjungan kah? Dia kan nggak bisa serta-merta tahu itu. Jadi skenario Liam dan Laila itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Inggris, Prancis, dan bahasa Minang untuk aktor-aktor yang ada di lokal. Kemudian treatment khusus saya itu untuk aktor di film saya yang tahun kemarin syuting itu cukup menarik karena saya memadukan dua aktor dari berbeda usia, satunya umur 71 tahun, satunya umur 10 tahun, satunya aktor legendaris di Malaysia, satunya aktor pendatang baru tapi sedang rising star banget di Indonesia. Jadi ada dua orang, beda umur, beda budaya, beda tempat tumbuh, beda lingkungan sosial, beda pengalaman yang harus saya ensemble menjadi dynamic relationship-nya antara kakek dan cucu. Jadi namanya adalah Muzaki Ramdan, semuanya tahu Muzaki, yang insya Allah filmnya akan tayang juga, film Nusa. Dan seorang aktor legendaris di Malaysia namanya Datuk Ahmad Tamimi yang juga saya sempat berguru kepada beliau. Jadi tapi teman-teman belum bisa ngelihat bagaimana saya meramu dua aktor itu sebelum nonton filmnya kan. Jadi doain aja filmnya segera bisa sampai ke masyarakat luas. Oke, terima kasih udah Arif. Pertanyaan yang terakhir, sebenarnya sangat disayangkan sekali untuk berpisah beberapa menit ke depan bersama Uda Arif. Untuk pertanyaan terakhir, film favorit dan sutradara favorit siapa? Apakah itu di Indonesia atau mancanegara? Wah, kalau untuk ukuran saya semuanya saya favoritkan ya. Yang pasti sutradara favorit saya salah satunya adalah Usmar Ismail, karena dengan pola transisi Randai, Usmar Ismail bisa menghadirkan film Harimau Campa dengan bentuk struktur pembabakan yang bahkan membuat orang-orang di barat sana juga terkagum-kagum. Jadi teman-teman saya rekomendasikan nonton film Harimau Campa, diproduksi tahun 52, rilisnya tahun 53, dan itu salah satu yang menginspirasi saya bahwasanya bicara kebudayaan itu bukan bicara sesuatu hal yang kuno gitu. Jadi budaya juga bisa menyampaikan sesuatu yang sangat bisa diterima di universe yang lebih luas. Yang mungkin kita pikir
tidak bisa diterima oleh universe yang luas. Film favorit ya itu adalah salah satu judul lagu yang saya sukai, film favorit gitu. Ayo, lagu siapa? Saya balik nih, saya lagi yang nanya nih. Siapa yang tahu film favorit itu judul lagu siapa? Ya, oke. Saya pasrah deh, saya nggak tahu dah. Mungkin yang nanya ini siapa? Galih dan Salsabila. Ada beberapa film yang itu doanya. Ada yang jawab tuh, Denny Prayogo, Silawan Seven, benar. Film favorit saya banyak ya. Tapi kita harus bicara Indonesia. Ya, film favorit saya adalah Harimau Campa. Kemudian Janji Joni. Kemudian Laskar Pelangi tentunya. Kemudian film yang mungkin akan saya favoritkan dan sangat besar kemungkinannya saya akan menyukainya adalah film Nusa, sebuah karya animasi yang saya pikir dibikin sangat serius oleh Cinema Pictures dan Little Giant. Film yang sangat saya tunggu-tunggu. Oke, baik. Terima kasih udah Arif atas pemaparan yang sangat jelas dan ilmu-ilmunya tadi. Untuk teman-teman yang bertanya, mohon maaf karena tidak bisa menyampaikan pertanyaannya satu persatu. Mungkin di lain waktu kita bisa tanyakan hal-hal yang teman-teman ingin tahu atau ya yang lain begitulah. Saya sangat sedih sekali karena akan berpisah dari Uda Arif. Selanjutnya itu ada penyerahan sertifikat kepada Uda Arif oleh panitia Art Showcase. Silahkan di-share. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya itu kita ada foto bersama dengan panitia dan peserta serta dengan narasumber. Silahkan di-on-kan kameranya. Oke, sembari menghidupkan kameranya lagi, dari panitia, maaf dari Ketua Panitia Fikri Maulidi Rahman, disilakan untuk memberikan sertifikatnya secara virtual kepada Uda Arif Malinmudo. Oke, terima kasih Kak Retno. Mungkin kalau untuk Bang Arif, sebagai tanda kita telah terima sertifikatnya, mungkin kita boleh berpose kayak gini, Bang Arif. Gimana? Kayak gini, Bang. Oke. Oh, saya gini ya, karena saya itu pecinta Ipman. Oke, Bang. Siap. Oke, bentar dulu ya, Bang. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, Bang. Oke, 1, 2, 3. Oke, Bang. Terima kasih ya, Bang. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih kepada Ketua Panitia. Ya, oke, Ya. Oke, berada di posisi on. Silahkan kepada teman-teman panitia. Oke, baik. Foto bersama akan dimulai. 1, 2, 3. Oke, baik, sudah. Oke, satu kali lagi.
Oke, next slide. Oke, 1, 2, 3. Oke, keep, ditahan ya. Oke, next slide. Oke, 1, 3. Oke, terakhir, next slide. Oke, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya itu akan ada penayangan film karya dari Konsentrasi Media TV Film 2018 pada hari Minggu tanggal 26 September 2021. Nah, untuk trailernya itu kita bisa saksikan sekarang. Disilahkan. Baru ya? Iya. Oh, siapa nama? Iwang Kamalimo. Oh, buat dari Ciri Keranjau, Bang. Oh, itu, Bang. Alun dulu, Bang. Uang lah, dia pembayar utang, Bang. Eko uang kiriman deh. Uang nggak penasaran sama otak. Kamu perlu biti capek, nak. Iya, Bang. Gua perlu biti pembayar utang. Uang jadi tukang angkut barang di pasar, Bu. Kamu ada biti kadang, nak? Oke, itu sedikit penayangan dari film Rumah Susun. Ya, Rumah Susun. Nah, mungkin sekian dari acara talk show kita pada siang hari ini. Saya Sri Retno Maharani Devi sebagai moderator. Pamit undur diri dan terima kasih banyak sekali lagi kepada narasumber kita, Uda Arif Malimudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah Arif. Kontak sukses ya, sukses. Terima kasih udah. Sukses juga udah. Sukses banget, sukses. Ditunggu filmnya. Wah. Oke. 26 September pukul 8 malam ya guys. Oke, saya izin live lah. Bye. Terima kasih udah. Terima kasih udah. Ya. Terima kasih hari Minggu. Oke. Ya, ini masih terekam nih. Di stop dulu rekamannya kali ya.